lagi bersama saya, Setiamida. Saya dari kelas P3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai MBS. Wah, apa itu MBS? MBS di sini merupakan sebuah manajemen berbasis sekolah. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas apa itu MBS atau manajemen berbasis sekolah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari kata manajemen. Nah, menurut James A.F. Stunner, dia mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga penggunaan sumber daya organisasi lain untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan sistem manajemen? Nah, menurut saya pribadi, sebuah organisasi itu perlu menggunakan perencanaan dan juga pengorganisasian, karena tanpa diatur, maka tujuan yang ditentukan itu tidak akan tercapai secara maksimal begitu. Maka dalam organisasi itu harus menggunakan manajemen. Secara umum, manajemen itu merupakan ilmu dan juga seni dalam proses pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi ketika kita berbicara manajemen berbasis sekolah, artinya kita sedang membicarakan sumber daya manusia di lembaga pendidikan sekolah. Nah, teman-teman, bisa kita bayangkan bahwa di sekolah itu banyak sekali tugas yang harus diemban. Maka dari itu, banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Contoh, kita butuh kepala sekolah untuk memimpin. Kita butuh guru. Nah, di sini guru juga banyak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ada guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Belum lagi petugas kebersihan. Kemudian ada juga di sana yang mengemban administrasi sekolah dan lain sebagainya. Maka dari itu, disinilah manajemen itu diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan juga menggunakan sumber daya manusia dengan maksimal agar tujuan dari sekolah itu dapat tercapai. Nah, tujuan dari sekolah atau lembaga pendidikan juga merupakan sebuah tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, ketika kita akan mencapai tujuan tersebut, maka kita butuh perencanaan yang matang. Kita butuh manajemen yang matang di sini. Maka perlu dikatakan bahwa manajemen itu sangat penting. Manajemen di dalam sekolah atau lembaga pendidikan itu sangat penting. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dari MBS atau manajemen berbasis sekolah, maka sekarang kita akan membahas bagaimana implementasi dari manajemen berbasis sekolah berdasarkan proses dan juga output dari pendidikan. Yang pertama adalah implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan proses pendidikan. Yang pertama adalah proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua adalah kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima adalah sekolah memiliki budaya mutu. Dan yang terakhir adalah sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Nah, kenapa sekolah harus memiliki teamwork? Karena pada dasarnya tidak ada Superman, yang ada itu adalah super team. Karena kalau kita bekerja sendirian, itu tujuan tidak akan tercapai dengan maksimal. Setelah itu kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Apa saja itu? Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah pada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi itu tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Sedangkan untuk manfaatnya, itu ada sekitar 4 manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah kebijakan dan kewenangan sekolah berpengaruh langsung karena sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Yang kedua adalah pemberdayaan sumber daya lokal, ada siswa dan guru. Yang ketiga adalah efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat adalah adanya partisipasi bersama. Jadi itu dia pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.